Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah materi dan pembelajaran PAI di SD dengan dosen pengampu Ibu Rosnawati SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mukni dengan NIM 21101063 kelas PAI 2 semester 3. Adapun judul materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang materi dan pembelajaran PAI di SD kelas 4 semester 1. Adapun submateri yang pertama yaitu tentang mari belajar Quran surat Al-Falaq. Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Al-Falaq yang berarti subuh adalah permulaan munculnya cahaya dan yang mengusir pasukan kegelapan dan orang-orang yang berbuat kerusakan pada malam hari. Segala sesuatu yang buruk, jahat, rusak, pencuri, setan-setan yang berkeliaran pada malam harinya kembali ke tempatnya. Kemudian surat Al-Falaq mencakup permohonan perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, kejahatan makhluk yang memiliki kejahatan secara umum. Yang kedua, kejahatan waktu malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan yang keempat, kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan keutamaan surat Al-Falaq yaitu sebagai ruqyah, sebagai perlindungan, dibaca ketika zikir pagi dan petang, dan dibaca ketika hendak tidur. Adapun arti dari Quran surat Al-Falaq yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Selanjutnya, submateri yang kedua adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah merupakan hal pokok dalam konsep beriman yang dilengkapi dengan 5 rukun iman lainnya. Iman kepada Allah dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat dan nama-namanya yang baik lagi indah. Mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha segalanya dan tidak ada satupun makhluk yang sebanding dengannya. Kepercayaan atas keberadaan Allah. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Fatihah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Al-Asmaul Husna. Ada 99 nama baik Allah. Namun yang akan saya bahas untuk kesempatan kali ini hanya 3 nama baik Allah. Yang itu yang pertama Al-Basir, yang berarti Allah Maha Melihat. Yang kedua Al-Adil, yang berarti Allah Maha Adil. Dan yang ketiga Al-Azim, yang berarti Allah Maha Agung. Submateri yang ketiga yaitu aku anak saleh. Yang pertama, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah yang artinya bisa dipercaya. Dan yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru terdapat di bawahnya. Selanjutnya, submateri yang keempat adalah bersih itu sehat.
Yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Islam mengajarkan manusia untuk hidup bersih dan sehat. Nabi Muhammad SAW pun telah memberikan contoh keteladanan kepada umatnya, bahwasanya hidup bersih dan sehat itu sangat penting bagi kita semua. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Yang kedua, cara membersihkan najis. Membersihkan najis harus menggunakan air mutlak. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang ketiga, aku senang berwudu. Wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan untuk wudu setiap akan melaksanakan sholat. Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu tidak benar, maka sholatnya kita tidak sah. Kemudian di bawah ini terdapat cara membasuh anggota wudu yang benar. Selanjutnya yang keempat, ayo belajar tayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Kemudian tayamum diperbolehkan apabila yang pertama tidak ada air, yang kedua sedang sakit, dan yang ketiga dalam perjalanan atau musafir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.